Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maulana Junaidi, saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2020. Dan kali ini saya akan menyampaikan terkait transformasi materi MKU literasi digital dan kemanusiaan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 dalam rangka memenuhi tugas terstruktur ketiga. Nah, bab pertama ini adalah hubungan manusia dan juga teknologi. Manusia itu tidak bisa lepas dari teknologi karena memang sudah dekat dengan di era modern ini gitu. Uh, Teknologi itu berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan juga melindungi diri. Teknologi bahkan misalnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi diri manusia dari kedinginan. Selain itu, teknologi merupakan salah satu upaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Ada dua konsep di sini, yaitu era Society 5.0 dan juga era Revolusi 4.0. Era Society 5.0 ini ada 5 tahapan. Pertama, di 1.0 ini adanya manusia yang itu berburu gitu ya, hunting and gathering. Nah, di era Society 2.0 itu ada agrikultural di mana mulai menanam gitu. Nah, kemudian di era Society 3.0 itu sudah masuk ke konsep manusia di era industri gitu. Nah, kemudian di era Society 4.0 ini adanya era dengan perkembangan informasi yang itu erat dengan teknologi seperti itu. Dan kemudian di era Society 5.0 ini itu adanya era New Society atau digitalisasi, di mana adanya pusat gitu ya, adanya aktivitas yang berpusat dengan manusia dia yang memanfaatkan internet. Kemudian juga ada revolusi industri 4.0. Itu juga ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada 1.0 ini itu ditemukannya mesin uap. Kemudian untuk revolusi industri 2.0 ini itu tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Kemudian juga adanya revolusi industri 3.0 di mana ini ditandai dengan mesin bergerak dan juga berpikir otomatis, yaitu komputer dan juga robot. Disinilah dikenal dengan revolusi digital. Kemudian juga adanya revolusi industri 4.0. Ini adanya internet gitu ya, yang ini semuanya terintegrasi komputernya dalam sebuah jaringan bersama. Kemudian yang kedua adalah bab 2, yaitu dampak positif dan juga teknologi. Dampak positifnya, yang pertama mungkin kita tahu bahwasanya kita mudah dalam merampungkan pekerjaan kita. Dan kedua, kita dapat mulai berkomunikasi dan juga adanya macam-macam internet dan juga mudah mencari informasi yang kita butuhkan, dan juga kita dimungkinkan berbelanja melalui media internet dan juga akses internet dapat kita lakukan dengan murah, dan juga mendapatkan hiburan seperti games online misalnya, dan juga ada menipisnya budaya lokal gitu. Dan untuk dampak negatifnya adalah kita tentu ada mudahnya akses pornografi, adanya penipuan gitu, penjeplakan, adanya hacker, ada juga perjudian di internet, ada juga video boros, kecanduan game, sama lupa belajar gitu, serta adanya juga radiasi. Itulah dampak positif dan juga negatif dari teknologi. Kemudian adalah konsep dasar IoT dan juga big data. Pertama adalah IoT atau Internet of Things. Itu di mana konsep di mana objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, micro electromechanical system gitu. Tujuannya adalah untuk memperluas manfaat dari internet itu sendiri. Kemudian dari cara kerjanya yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap pemerintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara
sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan juga pengawas pekerjanya alat tersebut. Nah, kemudian ada 3 elemen utama dalam PIOT itu, yaitu adanya barang fisik yang dilengkapi dengan modul IoT, kemudian perangkat koneksi internet seperti modem, router wireless security, dan juga cloud data center. Kemudian ada big data, itu adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data itu. Kemudian ada 5 bagian-bagian penting menurut Daglani. Itu ada volume, variasi, kecepatan, variabilitas, dan juga kompleksitas. Pentingnya apa? Yaitu tentu kalau kita bicara mengenai pentingnya, kita semakin mudah gitu untuk bisa mencari data-data yang kita butuhkan, baik dalam hal keperluan bisnis, pendidikan maupun hal lainnya. Kemudian yang keempat adalah konsep AI atau Artificial Intelligence. AI itu adalah kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. Tujuannya adalah agar mesin itu semakin lebih baik, memahami apa itu kecerdasan dan juga lebih bermanfaat gitu. Konsep AI itu sendiri adalah thinking humanly, acting humanly, thinking rationally, dan acting rationally. Bagian utamanya adalah untuk basis pengetahuan atau knowledge base dan juga ada motor inferensi atau inferensi engine. Dan kemudian ada 6 tahapan terkait pemanfaatan ataupun implementasi AI ya, terkait di bidang medis, untuk AI untuk jurnalis dan juga untuk perbaikan mobil dengan menggunakan augmented reality, mendukung proses rekrutan karyawan, peningkatan kepuasan dengan layanan pelanggan, dan juga asisten virtual dan juga chatbot. Bab 5 ini adalah tentang konsep e-commerce. E-commerce itu adalah pemanfaatan internet dan web untuk transaksi bisnis. Dalam konteks yang lebih formal, e-commerce itu dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun juga individu gitu. Bedanya dengan e-bisnis adalah kalau e-bisnis itu lebih adanya transaksi komersial itu di dalam perusahaan itu sendiri gitu. Kemudian untuk tipe e-commerce itu ada business to consumer, business to business, consumer to consumer, social e-commerce, mobile e-commerce, sama lokal e-commerce. Itu ada sekitar 8 kunci terkait model bisnis e-commerce, dari mulai value proposition, revenue model, market opportunity, competitive environment gitu ya, dan juga ada competitive advantage, dan juga ada market strategy, dan juga managementing, dan terakhir adalah organizational development. Kemudian yang keenam adalah bab etika dunia cyber. Etika dunia cyber adalah merupakan etika dalam menggunakan media sosial di dunia digital, atau dalam artian lain diartikan sebagai kepatutan masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi di media sosial gitu. Tantangan dan juga ancaman yang paling serius adalah hoax gitu ya, atau berita palsu. Kemudian untuk bisa mengklarifikasi adanya hoax atau bukan dalam sebuah berita, itu ada 5 cara ya. Kita bisa melewati atau kita bisa melalui gitu ya di laman resmi Kominfo, dan juga bisa mengeceknya di www.mavindo ataupun Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Juga bisa melalui laman Throwback Hoax, Cek Fakta, sama kalau di Play Store itu ada
hoax buzzer tool. Kemudian juga ada etika bermedia sosial. Tentunya kita harus sebagai remaja, manusia, individu, itu nggak boleh bullying, saling bertoleransi, tidak boleh menggibah dan fitnah, tidak boleh menjelekkan orang lain, dan juga senantiasa melakukan hal-hal positif. Misalnya adalah menulis di media sosial tentang hal-hal edukasi maupun yang informatif. Kemudian yang ketujuh adanya etika dunia cyber. Kehidupan di dunia cyber ini telah menciptakan ruang sendiri yang memerlukan aturan untuk mengaturnya. Maka dari itu dibentuklah oleh pemerintah aturan hukum untuk menggunakan IT agar warga itu tertib dan juga bijak dalam pemanfaatan teknologi. Ini adanya aturan hukum tentang ITE atau informasi dan transaksi elektronik gitu ya. Ada 3 sumber ataupun law hukumnya gitu ya. Itu adanya KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan juga Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Kemudian ada 5 asas ITE, Undang-Undang ITE dalam pasal 3 di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Itu ada asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kegantian, asas etikat baik, dan asas kebebasan memilih teknologi dan atau netral teknologi. Kemudian juga ada perbuatan yang dilarang, gitu ya. Itu ada perjudian, asusila, hoax, penyadapan, penghinaan, gitu, dan juga lain-lain. Dan juga ada juga ini perbocoran ataupun perusakan data yang penting atau rahasia. Demikian terkait materi pembelajaran rangkuman MKULDK dari pertemuan pertama dan juga ketujuh dalam hal sifatnya adalah substantif saja. Dan semoga bermanfaat ya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kata maupun juga tindakan. Saya tutup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.